Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami hendak mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang dianggotakan oleh Alkomah Fatmawati NPM 190038, Fajar Mai Farahma NPM 190045, Dery Firmansyah NPM 190046, dan saya sendiri Rosa Tatiana NPM 190051 mengenai produk-produk yang ada di Bank Syariah. Produk-produk yang ada di Bank Syariah secara garis besar, produk operasional Bank Syariah dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama mengenai produk penghimpunan dana, yang kedua produk penyaluran dana atau pembiayaan, kemudian yang ketiga yaitu produk jasa. Nah, yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Produk operasional Bank Syariah. Yang pertama ada sistem penghimpunan dana. Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari oleh teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu yang pertama fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Berbeda dengan hal berikut, Bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Sistem penghimpunan dana. Sistem penghimpunan dana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sumber dana. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari 3 jenis dana, yaitu dana modal, yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut. Dana titipan masyarakat, baik yang dikelola oleh bank dalam sistem wadiah maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus atau mudharabah, muqayyadah atau investasi terbatas, serta dana zakat, infak, dan sedekah. Terdiri dari modal, dana, titipan masyarakat, dan dana dari ZIS. Yang kedua ada titipan atau al-wadiah. Terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah dan yang kedua wadiah yad ad-domah. Yang ketiga ada investasi atau mudharabah. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutalaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Yang selanjutnya, sistem penyaluran dana atau financing. Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu A. Equity financing. Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah, mutalaqah atau muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah. Yang B. Debt financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Selanjutnya equity financing al-mudharabah. Pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Mudharabah bisa disebut juga akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Contoh mudharabah. Skema mudharabah merupakan pengganti akad pinjaman pada produk lembaga keuangan syariah. Contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Yang selanjutnya al-musyarakah, akad antara 2 orang atau lebih dengan menyertakan modal
dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Bisa disebut juga kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Contoh musyarakah yaitu pembiayaan akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Slide yang berikutnya yaitu debt financing. Adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir, terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan riba fadl, barang dengan uang. Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan skim jual beli atau bai, ataupun sewa menyewa ujroh. Yang termasuk skim jual beli adalah yang pertama bai murabahah. Skim ini adalah bentuk jual beli barang dan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al murabahah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya atau markup. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapat bank. Yang kedua, bai bitaman ajil. Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal karena prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditanggungkan atau secara diangsur atau al-taksid. Uang dengan barang. Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim. Yang pertama, bai as-salam atau in-front payment sale. Skim ini secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Yang kedua, bai al-istisno. Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Slide yang berikutnya atau slide yang terakhir yaitu jasa layanan perbankan. Yang pertama ada al-wakalah atau deputyship. Adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau LPC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri atau LC ekspor. Kedua, kafalah atau gauranti. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank atau bank guaranti. Yang ketiga ada hawalah atau transfer service. Hawalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang, muhil atau madin, pihak yang memberi utang, muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan atau muhal alai. Yang keempat ada rahn, adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang kelima ada al-qard atau soft and benevolent loan. Al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, ad dikategorikan dalam akad tadhawui atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial. Yang keenam, sarf
adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.